Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kami bahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Adapun di Kalimantan terbagi menjadi 4 wilayah besar, di antaranya ialah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kerajaan Islam di Kalimantan Utara. Di antaranya ialah Kerajaan Bulungan. Kerajaan Bulungan diperkirakan muncul pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Berawal dari legenda masyarakat Dayakayan yang menyebutkan adanya seorang penguasa dari Brunei Darussalam bernama Datuk Mencang yang tersesat di wilayah Bulungan, tempat tinggal bagi orang-orang Dayakayan. Datuk Mencang kemudian menikah dengan seorang wanita Dayakayan bernama Asung Luan. Ia kemudian mendirikan pemerintahan di Kabupaten Bulungan. Datuk Mencang menjadi penguasa pertama di sana dari tahun 1555 hingga tahun 1594. Pada abad ke-18, penguasa Bulungan menggunakan gelar Sultan yang menandakan bahwa Bulungan telah berubah menjadi kerajaan Islam. Raja pertama yang memeluk Islam adalah Wira Amir yang memerintah sejak tahun 1731 Masehi, namun baru masuk Islam pada tahun 1777 Masehi dan berganti nama menjadi Aji Muhammad. Sejak saat itulah Bulungan berubah menjadi kesultanan dan Aji Muhammad mendapat gelar Sultan Amirul Mukminin. Ia memerintah Kesultanan Bulungan hingga tahun 1817 Masehi pada usia 86 tahun. Kesultanan Bulungan nyatanya tidak memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga beberapa kali dikuasai oleh pemerintahan lain, seperti Kesultanan Berau di Kalimantan Timur, Kesultanan Sulu di Filipina, bahkan Belanda ketika ia sampai ke Kalimantan. Pada tahun 1850, Belanda membuat perjanjian dengan Kesultanan Bulungan yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sultan Muhammad Alimuddin Amirul Mukminin Kaharudin yang merupakan penerus Sultan Amirul Mukminin. Kesultanan Sulu tidak bisa berbuat apa-apa sebagai penguasa Bulungan karena Filipina sedang berperang dengan Spanyol kala itu. Pada tahun 1853, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Kalimantan, termasuk Bulungan. Hal itu mendapat reaksi dari Spanyol yang merasa bahwa Bulungan masih di bawah kekuasaan Sulu. Akhirnya dibuatlah kesepakatan antara Belanda dan Spanyol pada tahun 1878. Dalam perjanjian tersebut, Belanda mendapat hak menguasai wilayah Kalimantan, sedangkan Spanyol diberi kekuasaan untuk menguasai Filipina. Kerajaan-kerajaan lainnya ialah Kerajaan Sarawak dan Sabah, di mana setelah periode kolonial bergabung menjadi negara Malaysia, kemudian pada Kerajaan Brunei memilih sendiri menjadi negara Brunei Darussalam, dan Kerajaan Islam Sulu terpaksa bergabung dengan Filipina. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Kalimantan Timur. Yang pertama, ada Kesultanan Kutai Kartanegara. Kesultanan Kutai Kartanegara pertama kali didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 1300 hingga tahun 1325 Masehi. Awalnya, kesultanan ini menganut ajaran Hindu. Kerajaan Kutai beraliran Hindu sudah berdiri di Kalimantan Timur sejak tahun 400-an Masehi, berdasarkan penemuan prasasti dan sejarah masa lalu. Berlokasi di tepian batu Kutai Lama yang kini termasuk wilayah Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kesultanan Kutai Kartanegara berbeda dengan Kerajaan Kutai Martadipura yang seringkali dikenal dengan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Dari segi periodisasi, Kutai Martadipura telah ada sejak abad ke-5 Masehi, sementara Kutai Kartanegara mulai eksis pada abad ke-14 Masehi. Kutai Kartanegara
mulai menjadi kerajaan Islam pada tahun 1575 Masehi, dengan sultan pertamanya adalah Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Yang kedua ada Kesultanan Berau. Kesultanan Berau adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau sekarang ini. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dengan raja pertama yang memerintah bernama Badit Dipatung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma dan istrinya bernama Badit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahannya berada di Sungai Lati, Kecamatan Gunung Tabur. Sejarahnya, kemudian pada keturunan ke-13, Kesultanan Berau terpisah menjadi dua, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Adapun untuk di Kalimantan Selatan, ini terdapat beberapa kerajaan Islam seperti Kerajaan Kusan, Kerajaan Sabamban, Kerajaan Tinggal, dan Kerajaan Sampanahan. Nah, untuk kerajaan yang kuat adalah Kerajaan Banjar, di mana salah seorang ulama yang terkenal lahir dari kerajaan ini yaitu Anyad al-Banjari. Untuk yang pertama, yaitu mengenai Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam sehingga disebut juga sebagai Kesultanan Banjar. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Daha. Pada waktu itu, sebagian besar wilayah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Negara Daha yang menganut Hindu. Kerajaan Daha diyakini di Kecamatan Daha Selatan, yaitu Hulu Sungai Selatan. Nah, selama berdirinya Kesultanan Banjar, ibu kota atau pusat pemerintahan sempat beberapa kali berpindah. Berdirinya Kesultanan Banjar diawali dengan drama perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra. Menurut Ras Johannes Jacobus dalam Hikayat Banjar, yaitu tahun 1990, Raden Samudra merupakan Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Raden Samudra bergelar Sultan Suryansah. Namun, pada saat penunjukan tahta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudra masih berusia dini sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Raden Samudra kemudian memeluk Islam dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Banjar yang beragama Islam dan bergelar Sultan Suryansah. Sebagai pemenang, Sultan Suryansah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan Kerajaan Negara Daha. Ibu kota atau pusat pemerintahan Kesultanan Banjar terakhir berada di Kayutangi atau yang disebut Martapura masa kini. Untuk yang kedua yaitu mengenai Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Airlangga pada 1919 sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur yaitu Kerajaan Medang. Adapun ibu kota kerajaannya ini terletak di Kahuripan, dekat lembah Gunung Panunggungan, sekitar Sidoarjo. Kerajaan ini berumur sangat pendek, dan Prabu Airlangga menjadi satu-satunya raja yang pernah berkuasa. Kendati demikian, Kerajaan Kahuripan tidak runtuh karena serangan musuh. Pada 1045, Prabu Airlangga memutuskan turun tahta dan membagi kerajaannya untuk kedua putranya. Adapun untuk prasasti yang ditinggalkannya yaitu ada Candi Belahan, Candi Semar, Jalatunda, Prasasti Kamalyan, Prasasti Pucangan, Prasasti Pawatan, Prasasti Cane, Prasasti Baru, serta Prasasti Terep dan juga Kitab Arjuna Wiwaha. Di Kalimantan Barat terdapat kerajaan Islam yang kuat dipengaruhi budaya Melayu dari Johor dan Sumatera. Adapun kerajaan Islam yang pernah berkembang di sana yaitu Kerajaan Sambas, Pontianak, Tanjung Pura, Sintang, dan Kerajaan Kubu. Adapun Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Qadariyah Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Pemerintahan Kesultanan Pontianak awalnya berpusat di daerah Muara Simpang 3, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Lanak. Barulah pada tahun 1778 pusat pemerintahan dipindahkan ke Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, diundang oleh
O Pudaing Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Muazzuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan gelar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Om Pudaing Menambung yang bernama Utin Chandramidi. Sebelumnya wafat pada tahun 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Dan pada tahun 1771, Syarif Abdurrahman beserta istrinya dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Kerajaan Islam di Sulawesi. Adapun kerajaan Islam yang ada di Sulawesi yaitu Kerajaan Guatalo, Kerajaan Wajo, Kerajaan Sopeng, Kerajaan Luwu, Kerajaan Buton, dan Kerajaan Bone. Banyak sekali kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Namun, terdapat 3 kerajaan Islam besar yang ada. Adapun kerajaan Islam yang besar di Sulawesi diantaranya, yang pertama, Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sulawesi. Kerajaan kecil yang ada di Sulawesi Selatan telah berkembang sejak sekitar abad ke-16. Namun, kerajaan-kerajaan kecil ini selalu bersaing memperebutkan wilayah kekuasaan di tanah Sulawesi, sehingga menghasilkan sebuah kerajaan berdasarkan tempat kemenangan. Kerajaan ini menjadi sasaran perang kerajaan Lawu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Goa Talo resmi menjadi sebuah kerajaan Islam ketika kedua raja dari Goa dan Talo resmi memeluk Islam pada tanggal 22 September 1605. Meskipun sudah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa Talo masih tetap berhubungan baik dengan bangsa Portugis yang beragama Kristen Katolik. Adapun peninggalan kerajaan Goa Talo adalah Benteng Rotterdam, Benteng Somba Opu, Istana Bala Lompoa, Masjid Katangka, Istana Tamalate, dan Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa. Yang kedua, Kerajaan Buton. Kerajaan yang berlokasi di Buton, Sulawesi Tenggara yang dipimpin Raja Laki Laponto yang mengkomandai peresmian agama Islam di daerah tersebut. Bentuk pemerintahan yang awalnya berbentuk kerajaan berubah menjadi kesultanan ketika salah seorang ulama bernama Sheikh Abdul Wahid tinggal di Buton. Sultan pertama yang merah tahtanya pada saat itu adalah Halu Oleo. Beliau sebelumnya sempat menyerahkan posisi kepala pemerintahan kepada adiknya yang bernama Laposasu. Namun, beliau kembali ke keraton dan dilantik sebagai sultan pertama dari tahun 1491 sampai 1537. Adapun peninggalan kerajaan Buton adalah Benteng Keraton Buton, Istana Malingge, Kasulana Tombi, Masjid Agung Keraton Buton atau Masjid Ogena, dan Kampua. Yang ketiga, Kerajaan Bone. Kerajaan Bone berdiri pada awal abad 14 Masehi oleh Manurunge Ri Matajang. Proses lahirnya Kerajaan Bone berawal dari kehadiran seorang Tamanurung yang merupakan bangsawan sekaligus penguasa sentral Kerajaan Bone. Proses Islamisasi Kerajaan Bone dilakukan dengan jalan peperangan pada tahun 1611 Masehi. Sultan Alauddin dapat menaklukkan Kerajaan Bone dan menjadikannya sebagai kerajaan Islam di bawah kekuasaan Goa Talo. Adapun benda bersejarah milik Kerajaan Bone adalah stempel Kerajaan Bone, bendera Kerajaan Bone, parang, badik, dan duplikat rambut Arung Palaka. Hubungan keterkaitan dan kesimpulan. Sejarah penyebaran Islam ke Kalimantan. Masuknya Islam di Kalimantan berasal dari 2 sumber, yaitu
Malaka dari barat, dan Jawa dari selatan. Proses Islamisasi di Pulau Kalimantan secara efektif baru dimulai pada sekitar abad 15 sampai 16 Masehi. Berkembangnya Islam di Indonesia turut menggeser eksistensi agama Hindu, Buddha, dan berdampak pada munculnya kerajaan Islam di Kalimantan. Hal ini didukung dengan adanya hubungan dagang karena Kalimantan dilewati rute pelayaran Arab, Persia, India, dan Cina. Selanjutnya, sejarah penyebaran Islam ke Sulawesi. Masuknya Islam ke Sulawesi secara tidak resmi terjadi melalui jalur perdagangan. Banyak pedagang asal Sulawesi yang berdagang ke luar pulau dan bertemu dengan para saudagar Muslim. Lewat pertemuan itu, para saudagar Sulawesi memeluk Islam. Selain itu, banyak pula pedagang Muslim dari luar Sulawesi yang berniaga di wilayah itu. Mereka berdagang sambil melakukan syiar Islam. Dari proses ini, banyak penduduk setempat yang akhirnya tertarik untuk belajar agama Islam dan akhirnya menjadi Muslim. Di samping itu, para mubalik pun gencar menyebarkan Islam melalui dakwah-dakwah yang dilakukannya.